Jenis logical fallacy yang pertama adalah hasty generalization. Hasty generalization sering muncul dari satu kejadian viral atau pengalaman pribadi, memicu kesalahan penilaian umum dan stigma yang tidak berdasar. Polanya muncul karena jalan pintas otak untuk memahami dunia dengan cepat, terpicu oleh FOMO, dan biasanya merembet ke kehidupan nyata termasuk ke lingkungan kerja. Dampaknya bisa menciptakan stigma sosial yang merugikan banyak pihak, merusak cara berpikir di media sosial dan kehidupan nyata, serta digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Berikut contoh videonya. Ya, pendidikan tinggi itu penting nggak buat lu? Nggak penting banget kuliah menurut gua. Sekarang tahun 2021 bro, mencari rezeki nggak harus dari kuliah aja. Ingat, universitas nggak menentukan masa depan lu. Penting lah, dengan lu punya pendidikan tinggi, lu punya gelar, dari gelar itu lu bisa jadi orang sukses, orang hebat gitu menurut gua. Di video tersebut, orang tersebut mengatakan bahwa pendidikan tinggi tidak penting karena gelar tidak menentukan masa depan. Ini merupakan bentuk dari logical fallacy jenis hasty generalization. Alasan video ini masuk ke dalam logical fallacy adalah hanya berdasar pandangan pribadi tanpa bukti atau data yang cukup, mengabaikan kenyataan bahwa banyak orang yang sukses karena pendidikan tinggi dan tidak memperhitungkan bidang kerja yang memang membutuhkan gelar. Selain itu, menyederhanakan masalah dengan menganggap masa depan hanya ditentukan oleh gelar, padahal faktor lain seperti pengalaman, keterampilan, dan jaringan itu juga penting. Yang kedua adalah appeal to ignorance. Ini termasuk logical fallacy karena mengandalkan kurangnya bukti atau informasi, bukan pada keberadaan bukti atau penalaran yang masuk akal. Dengan kata lain, argumen ini berasumsi bahwa ketiadaan bukti merupakan bukti ketiadaan, yang belum tentu demikian. Video tersebut termasuk dalam logical fallacy jenis appeal to ignorance karena beberapa alasan. Tidak adanya bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa bioklas bisa mengurangi penggunaan obat-obatan. Yang kedua, yaitu mengandalkan ketidaktahuan, klaim manfaat dibuat hanya karena belum ada yang membuktikan sebaliknya, bukan karena ada bukti yang mendukung. Lalu yang ketiga adalah mengabaikan bukti yang ada jika ada riset atau penjelasan medis yang membantah efektivitas bioklas, tapi diabaikan oleh pembuat video. Yang keempat, penggunaan testimoni sebagai bukti pernyataan seperti banyak orang yang merasa manfaatnya. Tidak cukup jika tidak disertai data atau penelitian, karena pengalaman pribadi bukan bukti ilmiah. Kesimpulannya adalah klaim tersebut menyesatkan karena tidak berdasarkan fakta yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Baik, berikut adalah penjelasan tentang ad hominem. Ad hominem adalah jenis logical fallacy atau kesesatan berpikir yang terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan membantah isi argumen atau topik yang sedang dibahas. Contohnya yaitu, kamu nggak usah ngomong soal ekonomi, kan kamu pengangguran, seperti itu. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Dia nggak tahu saya bikin Coba dong. Di kepala Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut karena nggak paham logik di dalam. Dari video tersebut, pernyataan wanita kepada Rocky Gerung termasuk logical fallacy jenis ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara alih-alih menanggapi argumennya. Penjelasannya yaitu yang pertama,
Menyerang pribadi, ia menyebut Rocky badut tanpa membahas isi argumennya. Yang kedua yaitu menghindari topik atau alih-alih merespon pernyataan hipotesis soal Anies Ahok. Ia langsung menyanggah dengan nada emosional. Yang ketiga yaitu mengalihkan fokus atau kritik diarahkan ke karakter Rocky, bukan substansi politik yang sedang dibahas. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah serangan ini bersifat personal dan tidak relevan dengan topik, sehingga termasuk dalam kategori ad hominem. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang apple to force. Apa itu apple to force? Apple to force adalah jenis kesesatan berpikir atau logical fallacy, di mana seseorang memaksakan pendapatnya dengan ancaman atau paksaan, bukan dengan alasan yang logis. Tujuannya yaitu agar orang lain setuju karena takut, bukan karena argumennya itu benar. Contohnya seperti kalau kamu nggak suka dengan pendapat saya, kamu akan saya keluarkan dari kelompok saya. Begitu. Oh ini kalau nggak minta maaf kok dijatuhin sepatunya. Ya nggak apa-apa, jatuhin lipstick Audi, ya putusin. Oh ini itu lipstick Audi baru beli. Nggak apa-apa. Audi berani, ya putusin. Beneran ya, dijatuhin beneran ya. Iya. Putus. Kok ini itu baru beli. Nah itu limited edition. Kok ini jatuh semua. Sepatu Yere Audi putusin kok. Itu loh masih di situ. Masih di situ nggak jatuh beneran. Ya udah, Yere ganti. Ganti apa? Ganti makan setahun. Bener ya? Iya, Oke. nasi kotak. Kok ini? Jadi, video TikTok tersebut menunjukkan logical fallacy jenis apple to force atau argumentum ad baculum, yaitu penggunaan ancaman untuk memaksakan pendapat. Dan penjelasannya, yang pertama yaitu ancaman sebagai tekanan atau Audi mengancam akan menjatuhkan sepatu agar Koyere meminta maaf, bukan karena alasan logis, tapi karena takut dihukum. Yang kedua, yaitu balasan dengan ancaman, Koyere membalas dengan mengancam memutuskan lipstick Audi, sehingga keduanya memakai paksaan, bukan logika. Yang ketiga yaitu, tanpa argumen rasional, tidak ada alasan rasional yang dibahas soal pentingnya meminta maaf, hanya adu ancaman. Jadi, kesimpulannya yaitu interaksi ini masuk kategori apple to force karena kedua pihak menggunakan ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka mau, bukan melalui diskusi atau argumen yang masuk akal.